Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia di Mitsubishi Fuso Pahala Bukit Tinggi. Yang beranggotakan saya sendiri, Dita Love dengan NIM 2203048 dan rekan saya. Dan saya Sarah Salsabila dengan NIM 22073118. Langsung saja masuk ke latar belakang dari observasi, di mana kegiatan observasi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau SDM sangat penting karena memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana konsep dan teori yang dipelajari dalam kelas diterapkan dalam konteks nyata di tempat kerja. Melalui observasi, mahasiswa dapat mengamati praktik-praktik manajemen SDM yang dilakukan oleh organisasi di lapangan, serta mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara teori yang dipelajari dengan praktik yang ada. Di mana tujuan observasi ini? Yang pertama, memperoleh gambaran nyata tentang praktik pengelolaan SDM di organisasi. Yang kedua, memahami penerapan konsep dan teori MSDM dalam konteks organisasi yang sebenarnya. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan SDM. Yang keempat, mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait pengelolaan SDM. Dan yang terakhir, yaitu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi praktisi MSDM yang kompeten dan profesional. Nah, selanjutnya yaitu manfaat observasi. Yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang peran dan fungsi penting MSDM dalam organisasi. Kedua, mengembangkan kemampuan dalam menerapkan konsep dan teori MSDM dalam praktik. Ketiga, meningkatkan keterampilan dalam menganalisis dan mengevaluasi praktik pengelolaan SDM. Yang keempat, memperluas wawasan tentang berbagai praktik pengelolaan SDM yang efektif dan inovatif. Kelima, meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan para praktisi MSDM. Yang terakhir, membangun jaringan dengan para praktisi MSDM dan organisasi terkait. Nah, untuk profil perusahaannya, di sini ada dealer resmi Mitsubishi di Bukit Tinggi yang dikelola oleh PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, atau bisa disingkat juga Dipo. Nah, yang kedua yaitu dealer tersebut telah relokasi ke lokasi baru yang lebih strategis. Yang ketiga yaitu profil yang ketiga yaitu grand opening dilaksanakan pada 11 Januari 2023. Yang keempat yaitu fasilitas dealer baru lebih luas dan modern. Yang terakhir yaitu Mitsubishi Fuso merupakan merek kendaraan niaga yang hadir di berbagai pelosok Indonesia termasuk Bukit Tinggi. Nah, di sini ada koordinatornya yaitu dengan Bapak Irwan R. Sutopo, dengan wakil koordinatornya yaitu Yudi Sunarto, dan yang ketuanya Desta Arinanda. Di sini juga terbagi ada tim A area workshop dan tim B area front atau back office, yang tim C-nya area training atau training mekanik. Nah, tim A itu ketuanya Reza Rahman dengan stafnya yaitu Apri Barita, Randy Pratama, Rezi Rifadillah, Habibullah, Sony Rosmansyah, Rino Amami, Dedi Saputra, Randi Agustian. Dengan tim B-nya yaitu diketuai oleh Emelda Yuzana dengan staf bawahnya yaitu Rinalta, Siti, Ulfa, Fajrina. Tim C-nya dengan ketuanya Bapak Damri, dan stafnya yaitu Bapak Syahrial, Bapak Ibnu Hakim, Bapak Restu, dan Rozi. Baik, selanjutnya itu hasil pengamatan praktek MSDM di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Di sini ada 12 praktek MSM-nya. Yang pertama yaitu managing HR. Di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif memiliki struktur organisasi yang dikepalai Vice President of HR dan struktur di bawahnya seperti recruitment staff, payroll staff, benefit specialist,
Training and Development Specialist, Business Partner, Industrial Relation Manager, HR Manager, dan Chief HR Officer. Yang kedua yaitu job analysis. Pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif terdapat 5, yaitu yang pertama Service Manager yang diketuai oleh Yudi Sunarto yang bertugas untuk memastikan operasional layanan Purna Jual berjalan lancar, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, serta mencapai target produktivitas dan kepuasan pelanggan di area bengkel. Yang kedua yaitu Workshop Chief, diketuai oleh Desta Arinanda, mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas teknis di bengkel untuk memastikan efisiensi kerja, kualitas pekerjaan teknisi, serta kepuasan pelanggan atas layanan bengkel. Yang ketiga yaitu leader, ada Reza Rahman, sebagai pemimpin tim mekanik yang meneruskan informasi dari service advisor ke teknisi dengan jelas dan akurat, dan juga pembina atau mentor yang memberikan pelatihan ringan atau coaching kepada mekanik junior. Yang keempat ada mekanik. Di situ beranggotakan Sony Romsyah, Randy Pratama, Dedi Saputra, Randi Agustian, Rino Amami, Habibullah, Rezi Rifandillah, dan Ari Barita, di mana memiliki keahlian dalam memeriksa, memperbaiki, merawat, dan melakukan perawatan berkala pada kendaraan bermotor atau mesin. Mekanik juga bekerja dengan menggunakan alat manual maupun alat khusus untuk memastikan kendaraan berfungsi dengan baik dan aman digunakan. Yang terakhir itu ada front advisor atau service advisor. Di situ ada Rinalta, Imelda, Sinti, dan Ulfa. Mereka menjadi penghubung antara pelanggan dan tim teknis atau mekanik. Tugas utamanya adalah menerima keluhan pelanggan, menjelaskan kebutuhan servis, dan memastikan kendaraan pelanggan ditangani dengan baik. Praktek yang ketiga yaitu personal planning dan recruiting. Di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, jika ingin merekrut karyawan, namun tidak mewajibkan lulusan kuliah, lulusan SMK dengan pengalaman atau memiliki kemauan bekerja dengan tekun dan juga akan dipertimbangkan dan berpeluang untuk diterima. Praktek yang keempat yaitu employee testing dan selection. Di mana yang pertama ada tes administrasi atau seleksi dokumen, menyeleksi melalui CV, surat lamaran, ijazah, sertifikat, dan menilai apakah kandidat memenuhi syarat pendidikan, pengalaman, dan kualifikasi dasar. Yang kedua ada tes kemampuan umum atau tes potensi akademik. Tes ini mengukur kemampuan berpikir logis, numerik, dan verbal. Biasanya mencakup logika dan penalaran, mengetahui seberapa cepat seseorang belajar dan menyerap informasi. Yang ketiga yaitu tes teknis atau praktik. Tes ini menguji bongkar pasang komponen, analisa kerusakan, penggunaan alat scanner. Yang keempat yaitu wawancara atau interview, fokus pada kepribadian, motivasi, etika kerja, dan budaya perusahaan. Yang kelima, tes psikologi. Untuk memilih karakter atau melihat karakter, kepribadian, cara berpikir, dan kestabilan emosi. Yang terakhir yaitu tes kesehatan atau medical check-up. Lalu praktek yang kelima yaitu training dan developing employee. Di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif mengadakan pelatihan 6 bulan sekali yang diadakan oleh pusat perusahaan itu sendiri. Dengan adanya training yang memiliki sistem tingkat 1, 2, 3, yaitu adanya junior, senior, leader, dan akan ada pengembangan karir hingga menjadi kepala bengkel. Praktek yang keenam yaitu performance management and appraisal. Di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif memiliki sistem kontrak kerja 3 tahun. Yaitu 3 tahun kerja pertama, jika layak akan dilanjutkan kontraknya menjadi 5 tahun untuk kontrak kedua, dengan ketentuan tertentu. Jika tidak, maka kontrak kerja selesai karyawan tidak akan diperpanjang kontrak kerjanya. Baik, pada poin 7 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu establishing strategies pipelines. Nah, untuk sistem penggajian di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Bukit Tinggi, kami selaku tim observasi tidak mendapatkan hasil yang valid dan rinci. Karena pada poin ini merupakan suatu hal yang merupakan rahasia perusahaan yang tidak bisa disebutkan kepada sembarang orang. Nah, sistem penggajian di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Bukit Tinggi ini
Kemungkinannya terdiri dari beberapa komponen, yaitu A. Gaji pokok merupakan gaji dasar yang diterima karyawan berdasarkan posisi dan jam kerja. Yang kedua yaitu tunjangan kesehatan. Yang ketiga ada bonus yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada karyawan atau pencapaian tertentu seperti target penjualan atau kinerja yang baik. Yang keempat yaitu lembur. Nah, merupakan pembayaran tambahan untuk jalan-jalan liburan bersama dan juga itu bersifat transportasi. Eh ya di luar jam kerja. Nah, yang kedelapan yaitu pay for performance and financial incentive, yaitu memberikan di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif ini akan memberikan sebuah intensif berupa uang yang diberikan di luar gaji seperti jalan-jalan libur bersama. Nah, yang ke-9 yaitu benefit and service. Di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif ini memberikan tunjangan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas tempat kerja berupa ruangan istirahat mekanik dan juga ada musola khusus untuk karyawan. Yang ke-10 yaitu employer safety and health, yaitu memberikan peraturan untuk penggunaan APD, alat pelindung diri wajib, helm, sepatu safety, sarung tangan, pelindung mata, masker, dan sebagainya. Ada juga alat pemadam kebakaran di beberapa titik untuk tata letak dan bengkel kebersihan, bengkel yang aman. Untuk area kerja dari untuk area kerja bebas dari oli yang tumpah, kabel berserakan dan alat yang berserakan. Nah, ke-10 yaitu yang ke-11 yaitu managing global human resource, yaitu di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif ini memiliki kebijakan yang sama dengan pusat, tidak ada perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu analisis tentang praktek MSDM di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Nah, untuk analisis praktek MSDM ini adanya kekuatan. Nah, kekuatannya yaitu proses rekrutmen dan seleksi yang terstruktur, memastikan kandidat yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang B-nya program pelatihan yang komprehensif, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Yang C, sistem penilaian kinerja yang objektif, yaitu membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang D, yaitu struktur gaji dan tunjangan yang kompetitif, yaitu menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, kelemahannya yaitu kurangnya informasi tentang mekanisme resolusi konflik yang menyebabkan kebingungan dan frustasi bagi karyawan yang mengalami konflik. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Observasi menjadi salah satu metode pembelajaran yang efektif dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM. Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan peluang untuk melihat langsung bagaimana praktik pengelolaan SDM yang dijalankan dalam sebuah organisasi, memahami implementasi teori dan konsep MSDM secara nyata, serta mengasah keterampilan yang diperlukan untuk menjadi profesional di bidang MSDM. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada penyampaian kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.